Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening dengan market yang boleh dikatakan dia semalam down ya. Tapi tadi daily nutup agak membaik sedikit ya. Mudah-mudahan lebih baik lah. Kita lihat ini. Sekarang saya buat video market cap agak naik sedikit 1,3%, yaitu di 2 triliun,32. Volume agak drop sedikit 11,5% di 100,5 billion ya. Dominance menguat dikit. Kemarin 54,1, ini lagi 54,3 ya. Makanya altcoin ya kurang ini. Altcoin masih di situ-situ ya, masih belum mau mantul. Ini saya buat video BTC di 64.124, Ethereum di 3.115, BNB 543, Solana 139. Nah, Solana ada naik dikit ya, $2 lah, tadi 137 tadi pagi ya. XRP juga masih di sana sideways, 49,98 ya, 50 sen lah lebih kurang dia dari kemarin ya, di situ sideways-nya. Toncoin $6.52, Doge 15 sen, Cardano 46, Avalanche 35, $35 Avax ya. Ini hijaunya hijau kopong. Ini dibuat hijau-hijau altcoin tapi hijaunya hijau kopong kebanyakan. Ya, masih di situ-situ dia ya. Kalau kita lihat ini event, nanti kita bahas Jerome Powell yang semalam dia itu ya, pertemuan sama orang keuangan Kanada. Jadi mereka pembahasan ya sama Menteri Keuangan sama ini orang bank Kanada ya. Gold semalam sempat drop, tapi nutupnya akhirnya balik lagi hijau tipis ya. Sempat dia drop sebenarnya, kalau kemarin ambil sell untuk ini dapat ya lumayan sih, tapi karena saya ragu-ragu. Memang kalau dilihat dari eventnya semalam harusnya dia merah gitu kan. Nah, untuk hari ini banyak penting-penting juga ya. Hari Rabu ini CPI UK keluar data CPI-nya, kalau lihat dari ininya drop sih 3,4, ini forecastnya 3,1 ya, ada penurunan. Apa benar ya, kita lihat nanti ya. RPI-nya juga drop ya. Untuk Europe juga dilihat turun dia ya. Core CPI-nya sebelumnya 3,1, diperkirakan 2,9. CPI indeksnya yes over yes 2,6, diperkirakan 2,4 ya. Andai kata betul ini ya, emas agak bisa koreksi dikit dulu nih kalau lihat dari ininya ya. Terus malam jam 10.30 ya, crude oil, minyak lagi naik ya, gara-gara perang ini Iran, minyak juga naik dia. Jadi kita lihat dolar menguat, ini dolar di 106 something gitu ya. Jadi rupiah pasti ya agak ketekan juga ya, rupiah 16.000 sekian saya dengar ya. Yen juga melemah di sini, yen terlemah dalam 34 tahun ya. 154 berapa tuh ya, 154,6 itu melemah. Rekor terlemah 34 tahun lalu di 154
dolar menguat. Dolar menguat karena bondnya laku. Kemarin data bondnya itu kan plus laku bondnya ya, lagi ini. Makanya, nah laku bondnya si Fed udah lain cerita lagi ya. Kemarin sebelum bondnya ini nggak laku ya, berubah dia arah, belum pikir mau cut rate ini itu kan. Tapi begitu ini semalam pembahasannya di Washington dengan tim keuangan Kanada ya, itu ada dikatakan ya memang inflasi masih kental, sticky inflation ya. Tapi mereka masih acuan data ekonomi masih bagus kata dia kan, ekonomi still good katanya ya, strong. Suka dia lah. Kadang kalau kita lihat mereka ngomong gitu, faktangan ini kenyataan kan beda ya. Tapi ya intinya masih ini cut rate masih diperhitungkan. Dia bilang sebagian bank udah ini perhitungkan, mereka bank juga lakukan cut rate ya. Ya memang udah ini Goldman Sachs udah turunkan, walaupun dia saving account dulu ya, saving accountnya tabungan ini ya, simpanan ya, saving account itu yang 4,5% dia cut jadi 4,4 ya, itu udah dimulai. Jadi yang dia ngomong sama benar, bank udah rencana prepare mau cut rate gitu ya. Nah itu gua udah dia kasih sinyal walaupun dia ngomongnya kita masih lihat, masih acukan data, nanti lihat Juni katanya kan, let's see June katanya kan. Nah jadi terserah lah, dia main drama dulu, dia nggak mau orang tahu. Tapi udah lain lagi, dari penyampaian dia semalam saya lihat itu beda dengan terakhir itu ya, karena ternyata bond lagi naik gitu ya, bondnya positif, jadi makanya udah lain lagi. Kemarin itu dia agak ini karena banyak orang pikir dia akan cut rate, ada yang nggak mau ambil bond lagi gitu ya. Jadi sengaja dia bilang belum kita pikirkan cut rate ini itu, akhirnya pada masuk lagi di bond ya, ambil lagi. Nah jadi udah bondnya udah ada yang masuk, ada yang beli, udah agak moodnya udah agak beda lagi ngomongnya gitu ya. Jadi saya lihat ada komentar, kok tolong bahas Fed gimana, apa jadi cut rate. Jadi itu dia udah nggak ada pilihan, cuma ya nunda-nunda terus supaya jangan kebaca kapan dia mau cut rate. Jadi masih muter sana, muter sini, melintir sana, melintir sini. Yang udah pastinya bank-bank itu udah teriak, udah harus cut. Jadi bank juga udah tanpa ini juga udah ada lakukan sendiri, walaupun tahap awal saving account dulu ya, akun tabungan dulu yang diturunin gitu, belum deposit gitu ya. Tapi itu sudah satu tanda sinyal ya, karena juga kalau dia nggak ini dengan rate yang tinggi sekali itu, housing marketnya udah amburadul, acak kadut. Itu data semalam housingnya jelek sekali gitu ya. Nah makanya seperti saya bilang, walau mereka mau gimana mainkan dramanya ya, posisinya dia udah si malakama ya. Posisi Fed ini dia sendiri dengan keputusan dia yang buat selama beberapa tahun ini semenjak COVID itu sebenarnya ya dia masuk ke perangkap dia sendiri gitu, yang dia buat. Jadi no way out ya, sebenarnya udah no way out ya. Let's see seberapa kamu bisa tahan gitu, seberapa lama lagi kamu mainkan drama ini ya kan. Ya kita lihat aja. Yang jelas bank-bank itu
ini juga market merah sebenarnya karena berita nggak mau publish, mereka poles seolah-olah baik ekonomi ya, di berita nggak keluar sebenarnya debt consumer kartu kredit atau apa itu udah banyak yang nunggak, jadi kredit debt ini juga udah istilahnya udah nunggak lama, mereka nggak mau bayar ya, para ini udah nggak mau bayar bank juga gitu, yang hutang-hutang kredit card ya, kredit terutama kredit card lah tinggi sekali, tapi itu isu-isu itu ditutupin terus nggak diangkat, seolah ekonomi still strong, still fine, we are grow katanya kan, tapi faktanya itu sebenarnya ini udah bank udah pusing ya, nasabah-nasabahnya udah nggak mau bayar, nggak sanggup bayar, udah yang nggak ada kerjaan lah, yang nggak ini ya kan, terus yang bangkrut, yang di ini strike lagi di 2 hari ini New York City itu banyak yang kena jara lagi, toko-toko gitu ya, pada rugi. Jadi retail store gitu ya, itu total tahun kemarin 64 billion loss yang diperhitungkan ya, dengan kena jara-jara lah ya, dengan rugi dengan ekonominya, tapi itu ditutup sebagus mungkin. Paling yang kita bisa dapat ini sebagian info-info yang ini atau youtubernya gitu ya, yang post ya, kadang lihat jadi ketahuan gitu di situ gimana kondisinya. Kalau Anda mau dari mainstream media itu nggak mungkin, karena mereka pro pemerintah, ditutupi yang ini semua itu nggak diberitakan gitu ya, seolah baik aja, tapi padahalnya lagi tidak baik-baik ya. Jadi ya santai aja, lihat aja. Dan ini kemungkinannya kalau kita lihat dari gerakan kan kemarin-kemarin kita lihat itu kemana nih, andai kata cut rate, market akan naik atau market akan turun gitu. Tapi kalau dengan kita lihat arahnya ya, kemarin itu inflasi sempat naik dan terus seolah-olah nggak bisa cut rate, nggak jadi cut rate, market kan merah gitu ya, pada buang-buang barang lagi gitu ya. Jadi kalau dari situ, kalau kita lihat, kita ikuti arah pergerakan market kan. Memang kalau data terakhir waktu cut rate, kalau kita lihat histori itu memang kan saya bilang ada naik, ada turun, cut rate kita nggak bisa pegang. Jadi lihat arahnya dulu kemana, apa narasi yang mereka buat ya kan. Yang terakhir dia cut rate itu market drop ya. Tapi kali ini kalau kita lihat dari narasi yang dimainkan, inflasi agak naik lagi, terus nggak jadi cut rate lah, ditunda lah, market langsung buang kan. Yang artinya kebalikannya, kalau begitu, kalau kita lihat arahnya begitu ya, narasi yang dimainkan, berarti kalau cut rate, market akan rebound, akan hijau ya. Nah itu yang saya lihat, oh ada harapan kalau gitu, kalau cut rate berarti mungkin market nggak buang, justru market akan hijau. Karena kita lihat narasi yang dibuat begitu kan, kita kan ikut narasi, ikut menggerakkan apa yang dibangun. Itu kan banyak narasi juga setelan dari market maker ya kan. Nah dengan kita lihat begitu, berarti andai kata cut rate, tiba-tiba nanti ada cut rate, ya itu market bisa aja naik gitu ya, kecuali gold. Nah gold bisa aja ini dia biarkan dia, makanya dia nggak mau kebaca kapan dia cut rate ya, karena mungkin wah gold naik tiba-tiba dia cut rate, gold buang gitu, itu bisa aja gitu ya. Karena kita lihat posisinya beda, pas dibilang inflasi naik, gold kan naik terus lawan arah gitu, nggak jadi cut rate, gold kan naik terus gitu. Justru kripto yang down, saham juga drop gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan begitu, andai kata cut rate terjadi, ya mungkin goldnya down, saham naik,
kripto naik, BTC naik gitu. Ya, kalau kita lihat dari narasi yang dimainkan, yang dibangun dan gerakan marketnya begitu. Jadi kalau yang sangkut tenang aja ya. Ini market belum selesai dia punya bull, masih ini akan dimainkan ya. Jadi sabar dulu, nanti surprise tiba-tiba pertemuan keluar dia cut rate tanpa perhitungan mereka, market langsung hijau ya kan. Nah, jadi santai aja ya. Jadi pembahasannya hari ini begitu. Kalau saya hari ini gold juga nggak trade, agak ragu mau kemana arahnya. Bisa aja volatile gitu ya. Jadi saya tunggu momen kalau volatile aja, baru saya ambil arahnya. Kalau hari ini mau scalping kripto ya, BNB Solana bisa sih ya. Solana bisa di scalping, BNB bisa ambil long ya. Kalau mau scalping long, BNB Solana boleh tuh. Habar boleh coba, tapi mungkin Habar sekarang saya buat video posisi di 8 sen, 8 sen, 057, 8 sen ya. Mungkin kalau dia mau hijau sedikit sih, mungkin di 82, 83 ya. Tapi bisa untuk ambil di long sih Habar ya. Hari ini kalau kalian mau scalping, lihat-lihat koin ini boleh ambil long ya. Kalau lihat dari daily nutupnya harusnya hari ini agak positif market gitu. Oke. Market harusnya agak hijau gitu. Lebih hijau. Harusnya hari ini lebih hijau kalau lihat dari candlenya. Hari ini untuk kripto boleh kalian ambil long gitu. Nah, kalau ada koin-koin yang kalian target, kalian lihat chartnya ya, bisa pembalikan arah, reversal, boleh kalian ambil long. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Rabu ini. Santai, ikuti aja pergerakan arah market. Ada momentum, kita masuk. Nggak ada momentum, tunggu. Itu aja ya. Buat yang swing, tunggu pembalikan arah. Yang invest, sabar, juga tunggu pembalikan arah. Salam siar Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.